Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo anak-anak, puji Tuhan, kita boleh ketemu lagi pagi hari ini. Kita boleh meeting devotion pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu menyertai hidup kita, memberkati hidup kita. Berkat itu nggak cuma materi loh ya, tapi dengan kita membuka mata, dengan kita boleh sehat, itu berkat yang paling luar biasa dari Tuhan. Untuk itu, mengawali hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk Miss ajak anak-anak semua berdiri yang di rumah, kita mau angkat satu pujian yang terutama dalam hidup ini. Anak-anak yang belum tahu belajar, yang sudah tahu ikut nyanyi ya. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam devotion pagi ini. Sebelum kalian memulai pelajaran hari ini, izinkan Kak Sofi untuk sharing sedikit dari firman Tuhan ya. Supaya firman Tuhan ini boleh berlaku dalam hidup kita, boleh kita renungkan dan kita lakukan bersama-sama. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa dulu.
Tuhan Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih kalau pada pagi ini kami semua anak-anak-Mu boleh bangun dalam kondisi tubuh yang sehat, dan kami semua hari ini sudah siap untuk mendengar firman Tuhan sebelum kami memulai kegiatan belajar kami. Tuhan, berfirmanlah, biar firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang buat jalan-jalan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami persiapkan hidup kami untuk menerima yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini sebelum kita memulai akan kegiatan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Sofi akan bacakan dulu ya, dari Lukas 6 ayat 45. Buat kalian yang punya Alkitab atau yang punya gadget yang ada Alkitabnya, boleh dibuka bareng-bareng, kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat yang ke-45. Ya, kita baca sama-sama, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, hari ini ayatnya sangat jelas ya adik-adik. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang seringkali kita ucapkan keluar itu berasal dari dalam ya. Contohnya, kalau kamu punya sekantong teh gitu ya. Warna teh apa? Warna teh kan coklat. Kalau kamu bolongin akan plastik isi teh itu, yang keluar akan air berwarna coklat. Kalau kamu punya kantong isinya susu warna putih, kamu cucus kantongnya, yang keluar akan warna putih, yaitu susu. Kalau kamu apalagi punya minuman berwarna merah misalnya, kalau kamu cucus kantongnya, yang keluar akan berwarna merah. Itu yang sebenarnya Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 45 ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari dalam hatinya yang jahat. Nah, karena itu Tuhan berkata kita harus berhati-hati sama apa yang kita katakan. Dan kalau kita mau berhati-hati mengeluarkan yang baik-baik, berarti apa syaratnya? Perbendaharaan hati kita harus yang baik-baik saja, ya kan? Nah, seringkali Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena apa yang orang ucapkan itu semuanya berasal dari hatinya. Nah, berarti penting sekali loh buat kita menjaga hati kita tetap bersih, ya. Adik-adik, seringkali ada banyak perkara di dalam hidup ini yang harus kita filter. Ya, kalian tiap hari nonton gadget, kalian tiap hari nonton TV, kalian tiap hari nonton film. Kadang ada teman-teman kalian juga yang belum tentu memberi pengaruh yang baik. Kadang ada yang ngomongnya kasar, ada yang tidak taat sama orang tua, ada yang teman-teman kamu yang memberontak, atau juga mungkin di film-film ada kekerasan yang kamu tonton, ada hal-hal yang kata-kata kasar yang kamu dengar. Nah, kita nggak bisa tahu ya, seringkali hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita terekspos sama hal-hal yang negatif dari luar. Nah, tapi ada satu perkara yang kita bisa lakukan, yaitu kita bisa memfilter, menjaga supaya mata kita, pikiran kita, dan telinga kita tidak menyerap yang jelek-jelek itu dan memasukkan ke dalam hati. Dan kalian tahu nggak, Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa memberi filter pada mata kalian, telinga kalian, pikiran kalian, supaya negatif-negatif itu tidak selalu masuk dalam hidup kita. Kita minta Roh Kudus untuk tiap hari menjagai hati, pikiran, dan perasaan kita, supaya yang jelek-jelek itu nggak masuk. Nah, kalau yang jelek-jelek itu nggak masuk, maka hati kita akan selalu baik. Dan apa yang terjadi kalau hati kita baik? Maka perkataan kita yang keluar dari hidup kita, perbuatan kita yang kita nyatakan kepada orang lain, itu juga akan baik, ya. Tapi kalau misalnya kalian dengar kata-kata yang kasar dari sebuah film misalnya, lalu kalian tiru kata-kata kasar itu berarti kalian sudah memasukkan hal yang jelek ke dalam perbendaharaan hati kalian.
Sehingga yang jelek itu masuk dalam hati kalian. Nanti suatu saat kalau kalian lagi marah, kata-kata kasar itu tiba-tiba keluar. Nah, terus kalau misalnya suatu hari di dalam sebuah film, kalian melihat ada seorang anak misalnya yang membalas musuhnya dengan kejahatan. Kalian lalu, wah, masukkan ke dalam pikiran. Asik juga ya bisa balas ya. Daripada saya disakitin terus-terus, enak nih balas. Kalian masukkan dan kalian setuju dengan hal-hal itu, maka secara nggak langsung hati kalian dipenuhi oleh yang negatif-negatif itu. Dan suatu saat sesuatu terjadi dalam hidup kalian, yang kalian keluarkan, yang kalian lakukan, reaksi kalian adalah yang negatif. Nah, makanya hari ini Tuhan peringatkan betapa pentingnya kita untuk menjaga hati kita, menjaga mata kita, pikiran kita, menjaga telinga kita, untuk kita nggak dengar hal-hal yang negatif. Kak, gimana kalau aku sudah terlanjur? Kadang kan nonton film nggak sengaja tiba-tiba dengar kata-kata itu, dengar akan adegan misalnya orang melawan musuh dan menjahati orang lain. Bagaimana kalau ternyata hal itu tidak sengaja kita dengar, tidak sengaja kita lihat? Kita berkata kepada Roh Kudus, ya kan? Saudara, adik-adik semua, Kak Sofi punya Roh Kudus dalam hidup kita kan? Roh Kudus itu yang akan memfilter hal-hal yang buruk ya, yang di dalam hidup kita. Kita berdoa, Tuhan Roh Kudus, aku nonton film atau aku membaca atau aku melihat sesuatu yang gak baik, biarlah semua yang jelek-jelek, yang negatif dipatahkan dan tidak boleh masuk dalam perbendaharaan hatiku. Ya, yang boleh masuk dalam perbendaharaan hatiku hanyalah hal-hal yang baik, yang positif dan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kalian nanti membiasakan diri kalian untuk seperti itu, nanti terfilter semua yang jelek-jelek tidak masuk dalam hidup kalian dan hati kalian tetap murni dan dijagai oleh Tuhan, sehingga saat kalian terpepet sekalipun, saat ada hal yang harus kalian lakukan, reaksi kalian gak akan salah. Reaksi kalian adalah kasih, reaksi kalian adalah sukacita, damai sejahtera, yaitu buah-buah roh ya. Berarti penting bagi kita untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran, perasaan kita, dan memilih ya, memilih apa yang kita dengar, apa yang harus kita lihat ya. Adik-adik, seringkali Kak Sofi katakan juga kepada anak-anak Kak Sofi, juga kepada semua, jangan membiasakan diri memang menonton hal-hal yang negatif ya. Karena bagaimanapun kalau itu terus-menerus kita expose, maka itu akan lama-lama mau tidak mau meracuni akan hidup kita. Kalau tiap hari kalian nonton sesuatu yang keras, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, memang kalau misalnya itu 1-2 kali nggak sengaja kita lihat nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu terus-menerus terekspos dalam hidup kita, maka nanti kekerasan itu akan masuk dalam jiwa kita. Dan itu tentunya akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak. Nah, maka hari itu kita mulai hari ini berkata, Tuhan ajari aku untuk memilih apa yang boleh kita lihat, memilih apa yang kita dengar, supaya kita tidak memasukkan yang jelek-jelek dalam perbendaharaan hati kita. Kenapa sih sebenarnya Tuhan kok nyuruh kita untuk menjaga perkataan kita, menjaga hati kita supaya apa yang keluar dari hidup kita itu selalu baik? Nah, Kak Sofi mau kasih perumpamaan ya. Betapa pentingnya kita menjaga reaksi hati kita, menjaga reaksi kita kepada orang lain. Karena sebenarnya setiap kali kita mengungkapkan perasaan yang negatif atau kita berkata yang negatif, atau setiap kali kita itu marah sama orang, menyakiti orang dengan perkataan kita, itu ibaratnya kita itu sedang menusuk hati mereka ya. Ini misalnya hati ya, suatu saat ini adalah hati ibu kalian misalnya, terus ibu kalian berkata, ayo cepat belajar karena besok kamu ulangan. Tapi karena kamu kebiasa ngomong kasar, kebiasa melawan, karena perbendaharaan hati kamu penuh dengan pemberontakan, ya. Lalu kamu tidak bisa ngomong halus ke ibu kamu. Kamu misalnya ngomong, mama tuh bisanya nyuruh-nyuruh aja, aku kan capek, mama nggak ngerti apa. Itu seperti kamu sedang mencucus hati mama kamu, ya. Suatu hari setelah kamu ngomong kayak gitu, 10 menit kemudian kamu minta maaf.
menyesal, aku tadi sudah ngomong kasar sama mama, seharusnya aku nggak perlu sih ngomong kayak gitu, tinggal ngomong aja, oke mas bentar lagi ya gitu. Tapi aku udah terlanjur ngomong kasar nih, aku mau minta maaf gitu. Akhirnya kamu datengin mama kamu, "Mah, aku minta maaf ya, karena tadi aku sudah melawan mama, ngomong kasar ke mama." Gitu. Lalu ibu kamu memaafkan kamu kan? Ya nggak apa-apa. Nah, tapi apa yang terjadi saat kita minta maaf? Memang ya seakan-akan selesai masalahnya. Tapi setiap perkataan kasar, setiap hal yang menyakitkan orang lain yang kita lakukan kepada mereka itu sebenarnya meninggalkan sebuah lubang. Ya, sudah terlanjur perkataan itu walaupun kamu sudah minta maaf, tapi sebenarnya itu meninggalkan lubang. Ya. Misalnya suatu saat adik kamu nakal, dia merusak mainan kamu yang kamu suka. Lalu kamu berkata kepada adik kamu, "Kakak nyesel banget punya adik kayak kamu. Aku tuh gak pernah mau punya adik sebenarnya. Kenapa sih kamu harus lahir?" Kamu sedang menusukkan sesuatu ke adik kamu. Menyesal aku punya adik kayak kamu. Adik kamu nangis. Lalu 5 menit kemudian kamu nyesel. Aduh, aku gak mau harusnya ngomong kayak gitu. Aku tuh gak mau banget sebenarnya ngomong nyakitin adik kayak gitu. Aduh, adik pasti sedih banget. Lalu kamu berkata kepada adik kamu peluk dia. Lalu kamu minta maaf. Adik kamu berkata sambil terseduh-seduh, "Iya, gak apa-apa Cici, gak apa-apa Koko, gak apa-apa kakak," gitu. Tapi begitu kamu minta maaf, sepertinya semua beres. Tapi sebenarnya adik kamu itu punya lubang di hatinya. Kenapa? Karena kamu sempat ngomong ke dia kan, kamu nyesal punya adik kayak dia. Adik kamu akan merasa, aduh, berarti aku tuh sebenarnya gak diinginkan oleh kakakku. Aku sebenarnya gak diinginkan ya oleh dia. Aku mendingan gak usah lahir. Kalau aku gak lahir, kakakku akan lebih seneng jadi anak tunggal, gak usah ngelihat aku lagi. Loh, adik kamu bisa punya perasaan kayak gitu karena kamu sudah terlanjur ngomong ke dia, menyakiti hati dia. Walaupun kamu minta maaf, tapi lubang itu masih ada loh di dalam hatinya dia. Nah, jadi kita harus tahu, di dalam hidup ini kita harus sangat berhati-hati sama pikiran, perasaan, dan terutama perkataan kita kepada orang lain, ya. Karena apa? Kita sudah ngomong, terlanjur bicara, itu kadang nggak bisa ditarik kembali. Sudah terlanjur orang itu dengar apa yang kita omongin. Sudah terlanjur orang itu mendengar perkataan menyakitkan yang kita katakan. Nah, itu menimbulkan dan membuat bekas luka di dalam hati mereka yang mungkin sukar untuk diobati. Seperti lubang ini susah untuk dikembalikan seperti semula kan? Jadi lebih baik daripada kita menyakiti hati orang lain, pilihlah untuk tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Pilihlah untuk tidak pernah menyakiti orang dengan perkataanmu dan perbuatanmu. Ya, setiap kali kamu emosi, pengen melakukan sesuatu yang menyakitkan, kamu tahan. Kita berkata, "Tuhan, aku mau mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatiku yang baik. Aku tidak mau mengeluarkan sampah dari hatiku. Aku tidak mau mengeluarkan sampah dari perkataanku. Tapi aku ingin untuk setiap perkataanku, perbuatanku menjadi berkat buat orang dan tidak menyakiti hati mereka. Aku tidak mau meninggalkan bekas-bekas luka di dalam hati orang lain." Kalau kalian bisa seperti itu, maka kita akan berlatih untuk mengeluarkan hal-hal yang baik dari hidup kita. Dan kita tidak menyakiti orang lain lagi dengan perbuatan dan perkataan kita. Ya, emang susah sih adik-adik ya, karena kadang kita itu keceplosan ya, pengennya ngomongnya langsung marah dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, kuasailah dirimu, kuasailah lidahmu. Orang yang bisa menguasai lidah itu menguasai dirinya adalah orang yang lebih dari pahlawan. Tuhan bilang ya, orang yang bisa menguasai dirinya, bisa mengekang lidahnya untuk tidak selalu berkata-kata yang kasar, untuk tidak selalu marah-marah, untuk tidak cepat untuk mengeluarkan semua kenegatifan, adalah orang yang lebih hebat dari pahlawan. Nah, hari ini kakak yakin kita semua pengen jadi pahlawan, ya kan? Mulai dari hal yang kecil. Apa? Tidak emosi, tidak suka marah-marah, tidak suka mengeluarkan perkataan yang kasar kepada orang lain. Itu adalah
tandanya kamu sudah menjadi pahlawan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini sangat berarti untuk kami, Tuhan, bahwa Engkau ingin kami menjaga lidah kami, menjaga sikap kami, untuk kami tidak menyakiti orang lain lewat apa yang kami lakukan. Terutama kami tidak mau menyakiti hati-Mu, Tuhan, dengan apa yang kami lakukan. Tapi biarlah kami boleh memilih akan hal-hal yang baik untuk kami masukkan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak memasukkan sampah-sampah dalam hidup kami, tapi kami memasuki hal-hal yang positif. Supaya hati kami, pikiran kami, perasaan kami selalu penuh dengan yang positif. Sehingga apapun yang terjadi, kami pun mengeluarkan hal-hal yang positif. Dan kami tidak pernah memelihara sampah dalam hidup kami lagi. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, pasang filter pada hati, pikiran, perasaan kami, pada mata kami, pada telinga kami. Supaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, semuanya adalah hal-hal yang baik. Dan kami boleh simpan semua yang baik itu dalam hidup kami. Dan kami boleh mengeluarkan hal-hal yang baik juga dari hidup kami. Biar kami jadi berkat untuk orang lain, untuk guru, teman-teman, dan untuk orang tua kami. Terlebih kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.